Bagimu Podcast. Halo sahabat Bagimu, selamat datang kembali di program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program ini kita akan membahas segala informasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Buat sahabat Bagimu yang barusan mampir di dalam channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar kalian semua gak ketinggalan video dan informasi menarik seputar pengadaan barang dan jasa. Oke, hari ini kita kedatangan, di tengah-tengah kita kedatangan narasumber, seorang pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa di Pemprov Kalsel. Siapa lagi? Yaitu Bapak Syafrizal SE. Halo Bapak. Halo. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bapak Syafrizal ini biasa dipanggil siapa Pak? Cukup panggil saya Rizal. Oke Pak Rizal ya, sahabat Bagimu ya. Oke, Pak Rizal, hari ini kita mau membahas tentang serah terima hasil pekerjaan. Oke. Bisa jelaskan buat sahabat Bagimu yang ada di rumah, apa sih sebenarnya serah terima pekerjaan itu? Dan kemudian bisa jelaskan gimana alur-alurnya dalam serah terima pekerjaan. Ya, baik Mbak Kiki. Oke. Bagi sahabat Bagimu, hari ini kita bincang-bincang ya soal apa sih sebenarnya yang terkait dengan serah terima hasil pekerjaan. Karena serah terima pekerjaan itu merupakan bagian sebenarnya Mbak ya, bagian dari sebuah proses pengadaan, di mana proses pengadaan itu dimulai sejak direncanakan sampai dengan serah terima pekerjaan. Nah, serah terima pekerjaan di sini tentu dimulai adalah prosesnya dimulai sejak pekerjaan 100% selesai dinyatakan oleh pihak penyedia. Kemudian pihak penyedia melakukan secara tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak. Nah, ini pejabat penandatanganan kontrak ya. Nah, kemudian pejabat penandatanganan kontrak tidak serta-merta melakukan atau menerima sesuai permohonan yang diajukan oleh si penyedia atau pelaksana pekerjaan barang jasa. Nah, untuk selanjutnya pejabat penandatangan kontrak itu meminta kepada tim teknis untuk melakukan pemeriksaan atau lebih tepatnya gini deh, pejabat penandatangan kontrak itu melakukan pemeriksaan yang dapat dibantu oleh tim pengawas atau konsultan pengawas, tim ahli atau tim teknis gitu. Nah, 3 instrumen inilah yang membantu pejabat penandatangan kontrak untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh si penyedia. Nah, ini dulu alur yang dipahami dulu dalam sebuah proses Serah terima pekerjaan ya Pak ya. Gitu. Oke. Jadi alurnya adalah sampai dengan dilakukan pemeriksaan gitu ya. Oleh 3 instrumen tadi ya Pak ya. 3 instrumen tadi Ha-ha. yang benar-benar harus dimaksimalkan oleh pejabat penandatangan kontrak. Nah, mungkin secara singkatnya seperti itu sahabat Bagimu ya di dalam alur, kita bicara alur gitu. Oh, oke. Jadi sahabat Bagimu udah tahu ya sebagian besar banget apa itu serah terima pekerjaan. Lalu Pak, saya mau tanya lagi terkait dengan perlem yang baru nih Pak ya. Kan kita baru keluar aja nih perlem nomor 12 betul. tahun 2021 yang mana dihapuskannya PPHP dan PJPHP. Baik. Kemudian yang dulunya dalam serah terima pekerjaan itu kan ada PPHP dan PJPHP ya Pak ya. Kemudian dengan keluarnya perlem baru kemudian dihapus. Nah, gimana menurut pendapat Bapak Pak? Bisa dijelaskan ke sahabat Bagimu? Baik, jadi begini sahabat Bagimu, saya jelaskan dulu hakikatnya atau kenapa sih PPHP itu dihapus gitu ya. Saya jelaskan sedikit. Pejabat atau panitia penerima hasil pekerjaan itu ada sejak di Perpres 54 sampai dengan perubahan terakhir yaitu Perpres 4 tahun 2015 gitu. Hanya saja terjadi perubahan lagi di Perpres 16 tahun 2018 di mana ada pemisahan kewenangan gitu. Yang tadinya panitia penerima hasil pekerjaan versi Perpres 54 beserta perubahan itu adalah panitia ini melakukan
sebagai penerima, memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Nah, ini kan tentu sesuatu yang sudah dirubah dengan peraturan presiden yang baru. Karena begini, coba kita bayangkan ya, Pak ya. Artinya seseorang itu panitia penerima hasil pekerja. Kita bicara hasil, stressingnya di hasil. Oke, Ketika outputnya hasil ya Pak ya. Artinya kita bayangkan saja dalam sebuah pekerjaan konstruksi, panitia pemeriksa atau penerima hasil pekerjaan ini menerima di proses akhir ketika bangunan sudah Selesai dibangun. selesai. Iya. Ini kita bisa bayangkan nih, artinya ini hanya memeriksa berdasar visual, tidak terhadap instrumen lain pembentuk struktur gitu. Dalam hal ini misalnya dalam pekerjaan konstruksi. Iya. Nah, inilah yang coba diurai oleh regulasi-regulasi yang baru. Kita lihat lagi dari regulasi di Perpres 16 tahun 2018, PPHP pun masih muncul, tapi hanya sebagai di bidang administrasi gitu. Administrasi hasil. Nah, ini pun dirasa kurang efektif. Itu pendeskripsian dari saya ya, bahwa itu tidak efektif juga ada PPHP gitu. Karena hanya memeriksa administratif. Nah, kemudian dengan terbitnya Perpres yang baru, Perpres 12 tahun 2021, artinya PPHP dihapus. Karena apa? Memang dari Perpres 16 dan Perpres 12 itu PPHP itu yang siapa sih yang melakukan pemeriksaan gitu kan? Betul. Yang periksa itu sebenarnya memang sudah ada di pejabat penandatangan kontrak. Nah, pejabat penandatangan kontrak ini yang memang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan gitu. Akhirnya di yang baru ini PPHP itu dihapus. Ya karena memang sebenarnya yang melakukan pemeriksaan itu memang pejabat penandatangan kontrak gitu. Jadi istilahan PPHP itu masuklah ke bidang urusan lain. Jadi mungkin itu saya bicara kenapa sih PPHP Kenapa sejarahnya tuh dihapus gitu ya Pak ya. Itu artinya patut dipahami dulu bahwa itu katakan konstruksi hukumnya seperti itu gitu. Jadi begitu Kiki. Wow, menarik banget nih. Kita lanjut ya Pak ya. Kemudian Bapak tadi ada bicara tentang 3 instrumen. Ada tim teknis, kemudian ada tim ahli, dan ada konsultan pengawas. Lalu siapa Pak sebenarnya yang ditunjuk sebagai tim teknis? Kemudian kapan tim teknis ini mulai bekerja? Baik, nah ini pertanyaannya menarik gitu. Karena ini betul-betul aplikatif ya. Artinya tim teknis, kita bicara tim teknis. Tim teknis itu adalah instrumen pendukung sebenarnya, harus dibentuk oleh seorang PA atau PPK atau KPA gitu ya. Tapi tim teknis ini dibentuk oleh PA KPA yang membentuk tim teknis. Bahwa apa sih yang dibutuhkan seorang PPK untuk bekerja lebih maksimal, yaitu dengan memanfaatkan instrumen yang sudah ada di dalam regulasi. Itu ada namanya tim teknis gitu. Atau ada juga yang namanya tim pendukung. Nah, jadi bagi seorang pejabat pembuat komitmen atau kuasa penggunaan atau pejabat penandatangan kontrak, silahkan dimaksimalkan instrumen ini gitu. Jadi ketika dalam satu pelaksanaan pekerjaan atau dalam pelaksanaan kontrak atau bahkan ada dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan, ini instrumen ini harus sudah dimaksimalkan. Ada 2, yaitu adalah 1 tim pendukung, itu membantu PPK dalam hal administrasi ya. Yang kedua tim teknis. Nah, tim teknis ini harus benar-benar maksimal gitu. Jadi bicara siapa sih tim teknis ini? Tentu adalah tim teknis ini adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya gitu. Misal contoh ya, dalam satu pekerjaan konstruksi misalnya dinas A atau misalnya katakanlah di sini ada dinas pertanian. Dan mereka ada satu kegiatan pembangunan konstruksi. Ketika membuat konstruksi, apakah benar ini tim teknis yang dibentuk itu mengerti dengan kompetensinya untuk pekerjaan konstruksi? Jadi bicara tim teknis ini tidak mesti dari unsur instansi tersebut, bisa gunakan dari instansi lain. Yang penting adalah ini semua tim yang memiliki kompetensi. Nah gitu Mbak Kiki. Jadi saya men-stressingnya
tim ini harus berdasarkan Keahlian gitu Pak ya. keahliannya, Iya. berarti kompetensinya. Mungkin eh, dalam prakteknya seperti apa, siapa sih gitu kan ya? Iya. Sebagai pertanyaan tadi, bahwa tim teknis tadi orang yang paling mengerti kompetensinya. Jadi boleh kita simpulkan, boleh dari unsur lain, tidak harus Tidak harus dari instansi tersebut ya Pak Yes, ya. betul Oke. sekali. Mungkin gitu. Kemudian kapan tim teknis tadi mulai bekerja Pak? Baik, jadi tim teknis tadi bekerja sejak kegiatan ini direncanakan. Jadi bukan mereka itu bekerja di akhir. Jadi dia tuh seperti kayak memantau dari awal ya Pak ya. Ya. Pada saat perencanaan tim teknisnya sebenarnya sudah bekerja bersama-sama untuk merencanakan paket tersebut sampai nanti dibangun, itu tim teknis tetap bekerja Pak ya. Bukan Betul. cuma bekerja pada saat di akhir saja, tapi dari awal. Betul Oke. sekali. Jadi tim teknis ini memang tim yang membantu di PPK untuk melaksanakan satu kegiatan pengadaan, dimulai sejak awal gitu, sampai dengan di akhir gitu. Iya, dari sampai outputnya Ya, Pak ya. betul sekali. Iya, aduh menarik banget nih. Kemudian Pak, saya mau bertanya masih seputar konstruksi Pak ya. Baik. Gimana tuh Pak terhadap PHO sama FHO dalam pekerjaan konstruksi? Dan kemudian mungkin saya sekalian Pak ya, kemudian dokumen apa yang diperlukan pada saat kita setelah terima hasil pekerjaan? Baik, baik. Oke, ini juga aplikatif banget gitu pertanyaannya. Jadi begini, di dalam pekerjaan konstruksi itu ada namanya professional handover atau PHO atau setelah terima pekerjaan bagian pertama gitu ya. Artinya di mana tahapannya pun sama, bahwa ketika pekerjaan konstruksi akan dilakukan setelah terima pertama, itu tetap pejabat penandatanganan kontrak atau itu menggunakan instrumen tim teknis untuk membantu melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang akan diserahkan pada tahapan awal. Itu terjadi di setelah terima pekerjaan pertama atau PHO tadi, di mana outputnya adalah, sekali lagi, PHO itu berita acara serah terima pertama. Nah, kemudian ini ditindaklanjuti lagi, ada yang namanya final handover. Nah, FHO itu setelah melalui rentang proses pemeliharaan. Nah, ini biasa dalam pekerjaan konstruksi ada yang berlaku 90 hari, Ya. ada 160 hari ada gitu 120, kan. ya. Nah, ketika ingin setelah terima akhir, itu pun PPK melakukan pemeriksaan kembali gitu, dan dapat juga dibantu oleh tim teknis apabila diperlukan untuk setelah terima akhir gitu. Jadi ketika memang sudah terjadi tidak ada, atau katakanlah performa produk yang dihasilkan, output yang dihasilkan itu tidak ada perubahan di dalam masa pemeliharaan, maka ini sudah layak dinyatakan sebagai setelah terima akhir. Dengan outputnya apa? Terjadi penandatanganan berita acara setelah terima akhir. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, Ya, dokumen apa saja sih gitu kan? Iya. Yang diperlukan, tentu yang pertama kita balik ke alur pekerjaan di dalam serah terima, bahwa setelah pekerjaan selesai 100%, maka si penyedia mengajukan secara tertulis kepada pejabat penandatanganan untuk dilakukan serah terima. Berarti yang pertama dokumen dibutuhkan adalah permohonan, gitu kan? Oke, permohonan dari penyedia. Ya, betul sekali. Jadi permohonan dari penyedia ke pejabat penandatanganan kontrak. Kemudian karena pejabat penandatanganan kontrak ini menggunakan instrumen lain yang sudah dibentuk, misalnya tim teknis ya, maka pejabat penandatanganan kontrak membuat surat permintaan kepada tim teknis untuk melakukan pemeriksaan gitu. Nah, berarti ada surat juga gitu kan? Iya, yang Surat kedua Pak ya, permintaan kepada dokumen. tim teknis untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, yang ketiga, apa saja yang dilakukan oleh tim teknis? Tentu dia melakukan pemeriksaan secara keilmuannya, secara kompetensinya, secara teknisnya gitu. Nah, outputnya seperti apa? Outputnya adalah
berita acara hasil pemeriksaan teknis boleh, memang format itu tidak ada diatur gitu. Hanya saja yang penting itu bentuknya adalah laporan pemeriksaan kepada tim teknis kepada pejabat penandatanganan kontrak gitu. Nah di sini andai kata terjadi ada perubahan, ada ketidaksempurnaan, itu maka pejabat penandatanganan kontrak berdasarkan laporan tim teknis, pejabat penandatanganan kontrak itu meminta perbaikan gitu, kepada si pelaksana kontrak. Nah berarti ada output di situ laporan tim teknis ya. Nah yang terakhir, apabila sudah dinyatakan sesuai, maka terjadilah penandatanganan berita acara serah terima pekerjaan gitu. Namun sobat bagimu, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan, dalam satu proses akhir itu ada yang namanya diatur di dalam Perpres maupun di Perlem 12 tahun 2021. Di situ tertulis bahwa pejabat penandatanganan kontrak itu wajib menyerahkan pekerjaan itu ke PA. Nah ini yang seringkali Pak Kiki terlepas dari dari perhatian semua. Artinya ini banyak sekali terjadi di sini miss, bahwa padahal ada satu kewajiban lagi, pejabat penandatanganan kontrak ada yang menyuruh kok, ada yang memberi perintah. Jadi seorang pejabat penandatanganan kontrak itu wajib dia menyerahkan hasil pekerjaan itu ke kepada PA atau KPA-nya. betul. Mungkin itu Mbak Kiki. Ini ya. Aduh, sahabat bagimu keren banget ya hari ini. Nggak cuman sahabat bagimu pastinya yang mendapatkan informasi menarik tentang serah terima hasil pekerjaan, tapi saya pribadi juga belajar banget hari ini bersama Bapak Safrijal SE. Bapak terima kasih banyak hari ini sudah berbagi informasi, berbagi info, ilmu tentang serah terima hasil pekerjaan untuk sahabat bagimu yang ada di rumah. Oke? Kita akan kembali di program kita yang akan datang. Buat kalian yang barusan mampir, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin menginginkan informasi lebih lanjut seputar pengadaan barang jasa. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik seputar pengadaan barang jasa. Oke? Salam pengadaan, kita bisa, pasti bisa. Bisa. Bagimu Podcast.